Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bulia. Perkenalkan, kami dari Initiator.co pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang prototyping produk kami, yaitu Casnitize. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next. Masuk ke bagian pertama, yaitu permasalahan yang menjadi dasar ide produk Casnitize. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari penelitian Visa pada tahun 2016, 87% penduduk Indonesia masih menggunakan uang kertas dalam melakukan transaksi sehari-hari. Namun, uang kertas pada umumnya terbaik oleh bakteri maupun virus, khususnya COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Berdasarkan Reselgram, terdapat hampir 100 jenis bakteri pada permukaan kertas, dan berdasarkan dan kawan-kawan, virus dapat bertahan pada permukaan uang kertas selama 21 hari dalam temperatur ruangan. Next. Berikut adalah overview produk kami. Jadi Casnitize adalah laci penyimpanan uang dengan fitur sanitasi otomatis. Fitur utama yang ditawarkan oleh produk Casnitize antara lain yang pertama fitur sanitasi otomatis, dua fitur sanitasi yaitu disinfektan dan sinar UVC, penyimpanan uang yang dapat diatur, desain portable, dan material yang awet. Next. Berikut adalah tampilan produk dengan tampak atas, tampak bawah, dan tampak samping, dan tampak tertutup. Ketika terbuka, Casnitize memiliki panjang 61,4 cm. Sementara ketika tertutup, Casnitize memiliki panjang 30 cm. Panjang dari lebar Casnitize adalah 30 cm dan tingginya adalah 12,9 cm. Next. Selanjutnya adalah bentuk explode dari Casnitize. Produk Casnitize explode terbagi menjadi yang pertama adalah case, kemudian ada body laci, ada tombol, ada penjepit uang yang dapat diatur, ada lampu UV, dan juga penyemprot disinfektan beserta kontainernya. Next. Berikut adalah fitur dari produk Casnitize. Yang pertama adalah penjepit uang kertas yang dapat diatur secara horizontal maupun vertikal. Pengaturan ini bertujuan agar mengoptimalkan sanitasi dari lampu UV. Selanjutnya ada lampu UVC yang digunakan untuk mensanitasi kuman yang menempel di uang. Dan yang terakhir adalah fitur penyemprotan disinfektan yang dapat menyala di waktu tertentu. Uap dari disinfektan terdapat di kontainer disinfektan yang dapat diisi ulang. Next. Selanjutnya masuk ke proses printing. Namun sebelum masuk ke proses printing, berikut adalah hardware yang diperlukan untuk mencetak prototipe dengan Mini MakerBot. Yang pertama adalah Mini MakerBot itu sendiri, yang kedua adalah kabel USB-A ke USB-B, lalu yang ketiga adalah filamen. Filamennya ada beberapa warna yang dimiliki oleh lab TI. Next. Setelah kita mempersiapkan berbagai hardware yang diperlukan, kita akan mempersiapkan file-file yang diperlukan. Yang pertama, kita persiapkan file inventor yang sudah diekspor menjadi format STL atau OBJ. Dengan cara kita buka file inventornya, kemudian kita buka file, export, CAD format, dan save as type OBJ file atau STL file. Setelah kita melakukan itu, maka filenya akan terbentuk dan kita bisa buka dengan software MakerBot Mini. Software MakerBot Print ini memiliki beberapa fitur kunci yang mempermudah proses pencetakan 3 dimensi. Di bagian View, kita bisa menemukan menu 2D View dan 3D View. Menu 2D berguna untuk mengubah sudut pandang kita terhadap produk secara 2 dimensi. Misalnya, kita bisa melihat tampak atas, tampak depan, dan tampak-tampak lainnya. Sedangkan menu 3D berguna untuk mengubah sudut pandang secara 3 dimensi. Misalnya kita bisa melihat produk secara dimetri, isometri, dan trimetri. Lalu ada menu model info. Di sini kita bisa mengubah satuan atau unit produk jadi milimeter, sentimeter, dan lain-lain. Lalu ada menu print setting. Di sini kita bisa mengubah pengaturan printing jadi 3 setting utama, yaitu balance, draft, dan min fill. Selain itu, kita juga bisa mengkustomisasi berbagai pengaturan lain, seperti infill density, dan lain-lain yang dapat diakses melalui custom settings. Lalu, ada menu arrange. Di sini, kita bisa mengatur posisi model terhadap sumbu X, dan sumbu Y, dan sumbu Z. Dengan kata lain, kita bisa menggeser posisi model. Lalu, ada menu orient. Di sini, kita bisa mengatur orientasi model baik terhadap sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z.
Lalu, ada menu scale. Di sini kita bisa mengatur skala model, baik menggunakan satuan persen maupun satuan unit model. Setelah kita selesai melakukan pengaturan yang diperlukan terhadap model kita bisa mengklik tombol Print Preview. Dan akan ditampilkan beberapa keterangan, seperti waktu estimasi print, jumlah filamen yang digunakan, serta proses per layer-nya. Dan proses per layer ini bisa kita lihat animasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian proses printing secara langsung, di mana case sanitize ini dicetak. Seperti terlihat di aplikasi sebelumnya bahwa pencetakan ini dimulai dari bagian base atau bagian bawah atau bagian penampang hingga ke atas. Dan hingga akhirnya menuju bagian detail-detail dari kotak-kotak yang ada di dalam case sanitize itu sendiri. Berikut adalah time lapse-nya. Ini bisa lanjut, next. Berikut adalah hasil dari pencetakan model menggunakan MakerBot. Dapat dilihat pada layar, model yang dihasilkan belum rapi, sehingga perlu dilakukan proses pembersihan serta pemolesan. Next. Setelah dilakukan pembersihan dan pemolesan, model hasil 3D printing terlihat lebih mendekati model digital dan sudah cukup menggambarkan struktur fisik dari produk kami, yaitu laci uang beserta kompartemennya. Namun model ini belum bisa memodelkan part-part yang kecil seperti penjepit uang dan semprotan disinfektan, sehingga hasil model perlu pendetailan lebih lanjut. Berikut adalah video hasil dari model kami. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan akhir detail dari proses 3D printing. Proses dari praktikum menggunakan 3D printer ini kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu pra-printing, printing, dan juga pasca-printing. Pada bagian pra-printing, kami menggunakan tools yaitu berupa aplikasi MakerBoard dan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, pemberian file kepada asisten laboratorium terkait. Yang kedua, melakukan pengecekan dan penyesuaian ukuran terhadap posisi produk. Dan juga ketiga, penyesuaian hasil printing. Hal ini meliputi ukuran cetak, ketinggian cetak, kepadatan, dan juga ketebalan. Untuk proses yang keempat, print preview dan juga pengecekan ulang jika diperlukan. Tahap yang kedua adalah tahap printing. Tools yang kami gunakan adalah mesin 3D printer. Proses yang terjadi adalah pengaktifan mesin, pemasukan filamen, pemanasan filamen, dan juga proses pembentukan produk yang dimulai dari base atau dari bawah. Yang ketiga adalah tahap pasca printing. Tools yang kami gunakan adalah scraper dan juga kamera. Proses yang terjadi adalah pelepasan produk dari wadah atau cetakan yang terdapat pada 3D printer. Dan yang kedua adalah dokumentasi produk. Next. Berikut adalah hasil produk case sanitize ketika sudah selesai dilepaskan dari cetakan 3D printing. Dapat dilihat bahwa perbedaan antara desain dengan hasil 3D printing tidak terlalu jauh jika dilihat dari kacamata keseluruhan. Next. Dari proses yang sudah kami jalani, kami memiliki beberapa review berupa kelebihan dan kekurangan selama proses 3D printing ini berjalan. Untuk kelebihan, praktikum ini tergolong mudah dilakukan untuk seseorang yang amatir dan juga masih belajar. Kedua, produk yang dihasilkan kokoh dan juga kuat. Yang ketiga, produk dengan desain awal yang memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan hasil yang didapatkan. Untuk kekurangannya, sulitnya melepaskan produk dari 3D printing dari cetakannya karena hasil printing yang merekat kuat pada cetakan. Yang kedua, part kecil yang belum bisa tercetak dengan sempurna. Yang ketiga, proses printing berhenti akibat filamen yang menyangkut sehingga perlu mengatur ulang filamen. Yang keempat, hasil cetakan yang kurang rapi sehingga membutuhkan proses pembersihan filamen yang
tidak rapi tadi. Next. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.